Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai jenis dan karakteristik bencana, klimatologis, dan ekstraterestrial. Yang pertama adalah bencana klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Fenomena-fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa. Berikut adalah beberapa contoh bencana klimatologis, yaitu ada banjir, badai, kekeringan, kebakaran, dan hujan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Di Indonesia, banjir adalah sebuah bencana alam yang mudah terjadi. Hal ini karena letak Indonesia pada daerah tropis, yang memungkinkan curah hujan yang tinggi setiap tahunnya terjadi. Berikut ada pun beberapa jenis banjir yang ada di Indonesia. Yang pertama ada banjir bandang, banjir hujan ekstrim, banjir luapan sungai atau kiriman, banjir pantai atau rob, dan banjir hulu. Yang pertama adalah banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung hanya sesaat, yang umumnya dihasilkan dari curah hujan berintensitas tinggi dengan durasi atau jangka waktunya pendek, yang menyebabkan debit sungai naik secara cepat. Banjir jenis ini biasa terjadi di daerah dengan sungai yang alirannya terhambat oleh sampah. Kemudian banjir hujan ekstrim. Banjir ini biasanya terjadi hanya dalam waktu 6 jam sesudah hujan lebat mulai turun. Biasanya banjir ini ditandai dengan banyaknya awan yang menggumpal di angkasa, serta kilat atau petir yang keras dan disertai dengan badai tropis atau cuaca dingin. Kemudian banjir luapan sungai atau kiriman. Jenis banjir ini biasanya berlangsung dalam waktu lama dan sama sekali tidak ada tanda-tanda gangguan cuaca pada waktu banjir melanda daratan. Kemudian ada banjir pantai atau rob. Banjir yang disebabkan oleh angin laut atau taifun dan gelombang pasang air laut. Banjir ini terjadi karena air dari laut meresap ke daratan di dekat pantai dan mengalir ke daerah permukiman atau karena pasang surut air laut. Banjir ini biasanya terjadi di daerah permukiman yang dekat dengan pantai. Kemudian ada pun banjir hulu. Banjir yang terjadi di wilayah sempit, kecepatan airnya tinggi, dan berlangsung cepat dengan jumlah air sedikit. Banjir ini biasanya terjadi di permukiman dekat hulu sungai. Terjadinya banjir ini biasanya karena tingginya debit air aliran yang mengalir. Selanjutnya adalah badai. Badai adalah fenomena alam yang disebabkan gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan di air. Pada dasarnya ada dua jenis badai, yaitu siklon dan tornado. Berikut jika dijabarkan lebih detail lagi, yaitu ada siklon, tornado, puting beliung, dan water spout. Yang pertama adalah puting beliung. Puting beliung merupakan sebutan lokal untuk tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai lebih dari 63 km per jam. Kemudian ada tornado. Kecepatan angin tornado dapat mencapai 100 hingga 200 mil per jam atau sekitar 160 sampai 321 km per jam dan jelas lebih cepat daripada angin puting beliung. Kemudian ada water spout. Water spout merupakan tornado yang terjadi di atas perairan. Dapat berupa danau maupun laut. Dan yang terakhir yaitu badai berupa siklon. Siklon atau siklon tropis berada di atas lautan luas. Siklon tropis yang memasuki daratan akan melemah dan mati. Dampaknya lebih destruktif daripada tornado. Berikut perbedaan antara siklon dan tornado. Jika dilihat dari kriterianya, yang pertama adalah daerah tumbuhnya. Jika siklon tumbuh di laut, tornado tumbuh di darat. Kemudian arah geraknya. Untuk siklon, jika berada di bumi belahan selatan, umumnya bergerak ke arah barat atau barat daya. Sedangkan jika siklon berada di belahan bumi utara, umumnya bergerak ke arah barat atau barat laut. Sedangkan tornado, arah pergerakannya tergantung pada arah gerak badai atau thunderstorm. Kemudian ukuran diameter. Untuk siklon, ukurannya hingga ratusan kilometer, sedangkan tornado hanya ratusan meter. Dan waktu hidupnya atau lama hidupnya untuk siklon 1-30 hari, dengan rata-ratanya 3-8 hari. Sedangkan tornado lebih singkat, yaitu 3 menit hingga lebih dari 1 jam. Kemudian bencana alam klimatologis selainnya yaitu adalah kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penyebab kekeringan. Kekeringan dapat terjadi akibat beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah rendahnya curah hujan rata-rata dalam satu musim. Kemudian, rendahnya pasokan air permukaan dan berkurangnya persediaan air tanah.
Selanjutnya, konsumsi air secara besar-besaran oleh industri maupun individu. Selanjutnya, kerusakan wilayah tangkapan air dan sumber-sumber air. Selanjutnya adalah dampak kekeringan. Dampak kekeringan antara lain adalah gagal panen, pengangguran, kelaparan, kebakaran hutan, kerusakan tanah, berjangkitnya wabah penyakit, hingga kepunahan hewan dan tumbuhan. Kemudian bencana klimatologis lainnya yaitu blizzard. Kondisi badai salju terburuk dinamakan dengan blizzard, jadi orang-orang sering menyebutnya dengan badai salju. Blizzard terbentuk dari angin yang kuat disertai dengan salju dan es, dengan temperatur di bawah minus 12 derajat Celcius, dan jarak pandang kurang dari 150 meter. Kemudian ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan peristiwa terbakarnya hutan, baik disebabkan oleh proses alami maupun aktivitas manusia. Penyebab kebakaran hutan. Ada penyebab karena alami, yaitu sambaran petir. Yang kedua, gas metana yang keluar dari singkapan batu bara di lahan gambut. Dan yang ketiga adalah lava pijar dari letusan gunung api. Sedangkan jika dilihat dari faktor manusia atau aktivitas manusia, yang menyebabkan kebakaran hutan adalah pembukaan lahan baru untuk ladang berpindah maupun perkebunan. Dampak dari kebakaran hutan adalah sebagai berikut. Kerusakan hutan, polusi udara, berjangkitnya wabah infeksi saluran pernafasan, gangguan penglihatan dan iritasi pada mata, hingga menghambat aktivitas transportasi dan ekonomi. Kemudian, bencana ekstraterestrial. Setelah kita membahas bencana klimatologis, sekarang kita beralih ke bencana ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana ini terjadi karena asteroid, meteoroid, dan komet yang melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi, dan atau menghantam bumi. Sekian, terima kasih dan glory geografi. Shut up and sit down.